Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan nge-share lagi ya. Eh, Kesempatan ini saya langsung aja untuk membuat tutorial web ya. Tutorial web. Jadi nanti kita mencoba membuat web pakai menggunakan framework Bootstrap. Bootstrap apa sih itu? Bootstrap itu adalah framework di mana kita bisa gunakan agar web kita itu nanti responsif dan tampilannya jadi lebih bagus dan lebih mudah untuk para developer ya untuk membuat web ya dengan framework ini nih, Bootstrap. Misalnya kalau kita handphonenya pakai handphone atau tab atau apalah device-nya, nanti web kita akan menyesuaikan diri sehingga web kita nggak putus-putus gitu, dibacanya enak. Nah itu enaknya kita pakai Bootstrap ya. Jadi kita nggak harus ngulang-ngulang bikin web device-nya beda, ganti lagi webnya kagak. Jadi satu web bisa dibaca di mana-mana device ya. Itu enaknya, namanya responsif ya. Jadi langsung aja kita praktekin ya. Bootstrap ini juga lagi tenar ya, para developer programmer make ini ya untuk mempermudah ya. Terusnya apa aja software yang digunakan untuk kita membuat web ya? Yang pertama editornya ya. Editornya saya pakai VCS, apa? Visual Code Studio ya. Nanti kalian download aja ya. Di mana? Kalian buka browser kalian, kalian download VCS. Nah ini Visual Code Studio. Jangan kalian ketik itu VCS, langsung lengkap aja, Visual Code Studio. Nah ini nanti kalian download Visual Code Studio ya. Ini kalian buka aja ini. Nanti kalau operasinya Linux kalian pilih Linux, kalau laptopnya Mac ya kalian pilih Mac. Terusnya kalau Windows ya kalian download ini Windows ya. Jadi ini editor yang paling populer, paling banyak digunakan ya, dan paling mudah, paling lengkap. Jadi saya sarankan kalian download aja. Kebetulan saya udah download, jadi nanti kalian download, kalian install, biasa tinggal next aja. Kebetulan saya udah download dan saya juga udah install ya. Terusnya yang kedua apa? Yang kedua SAM-nya dong, otomatis. SAM apa sih Pak? SAM itu untuk ini membuat localhost, server lokal ya. Misal kalian belum punya hostingnya, belum punya domain dan hosting ya, hosting lah. Nah kalian kan caranya gimana ya, kalian ketik aja download pakai SAM ya, yang kalian download aja. Kalau belum ada, download SAM aja yang paling populer, karena ada SAM, WAM, AppShop, banyak ya localhost itu mau buat localhost. Tapi saya pakai ini SAM. Kalian nanti download SAM ini, pilih sesuai dengan OS kalian, mau Windows, Linux, apa yang macam-macam. Nanti pilih sesuai dengan juga OS-nya 32 bit atau 64 bit ya. Nah ini kebetulan saya juga udah download ya, dan udah diinstal ya. Nanti kalian download, install itu ya, sama aja yang paling umum. Nanti juga buat mahasiswa saya yang belajar belajar query itu, nanti kalian download SAM itu. Cara nginstall dan cara itu gimana Pak? Nah itu ada, saya udah bikin kemarin video untuk cara
download SAM dan installnya dan cara menggunakannya ya. Ada ini videonya di atas sebelah kiri atas kalian nanti ya. Kalian klik aja kalau belum ngerti, di situ video untuk install SAM. Terusnya cara bikin database-nya baik dengan konsol atau dengan GUI ya. GUI apa sih Pak? GUI Graphic User Interface. Jadi kayak model Windows ya, pakai PHP admin ya. Nah, ada di video itu, kalian kalau belum ngerti silahkan buka video saya di linknya di atas sebelah kiri ya. Nah, setelah kalian download itu baru kalian install. Nanti kalau udah, kebetulan saya udah nginstall kan ya. Nah, udah nginstall, nanti akan muncul ini warna oranye gini ya, kontrol panelnya SAM-nya itu. Nah, ini kalian start ya, start. Ini juga dua aja, Apache dan MySQL-nya. Terusnya itu udah, kalian buka browsernya. Nah, kalian ketik localhost. Nah, ini berarti SAM-nya udah berjalan ya. Kalian klik pilih PHP MyAdmin. Nah, udah, kalian udah berhasil sini. Kalian nanti query gini, klik di sini SQL ya, query-nya. Tapi kalau untuk pertama kita basis data dulu, kita database kita buat dulu. Misalnya DB tutor, kalian bikin aja DB tutor ya. Nah, ini saya udah bikin DB tutor, database tutor. Nanti kalau kita belajar web, saya masukin di sini. Jadi apa fungsinya database? Ya nanti kalau kalian belajar database, mahasiswa saya itu fungsinya ya nanti di dalam database itu untuk membuat menyimpan table-table, sehingga table-tablenya nanti bisa direlasikan, bisa dioperasikan ya, dimanipulasikan ya. Tapi kalau nggak ada di database-nya nanti nggak bisa itu direlasikan, dimanipulasikan. Jadi kalian harus bikin database-nya dulu, misalnya DB tutor. Oke, terusnya udah, berarti udah siap ini. Kalian bikin web, kalian udah siap. Jadi editornya udah ada, pakai Visual Code Studio. Terusnya localhost-nya, server lokalnya udah ada, pakai SAM ya. Setelah itu kalian download ini. Kalian bikin DB tutor ya. Kalian download Bootstrap. Kalian ketik aja. Nah, ini kalian ketik get Bootstrap. Nah, jadi framework Bootstrap kalian ada di online ya, get Bootstrap. Nah, di sini kalian ketik example aja lah, example download source code. Nah, kalau udah download Bootstrap-nya nih, kalian klik sini. Nah, ini kalian ekstrak aja here.
Tapi kalian jangan di copy semuanya, copy ini aja, disknya aja, copy disk, taruh di mana, di sini, di SAM htdoc. Nah, di sini kalian pastekan. Kenapa harus di folder htdoc? Kalau nggak di htdoc nanti nggak jalan ya webnya, karena web itu kan server side yang berjalan di server sebetulnya. Jadi tapi kita taruh di di lokal. Jadi lokal tuh ya di folder htdoc itu ya. Nah, ini disk yang berisi folder CSS dan JS. Ini apa sih Pak? CSS, JS. CSS itu buat tampilannya ya, tampilan web kita supaya bagus. JS JavaScript-nya nanti kalian belajarlah lebih dalam lagi JavaScript. Tapi sekarang saya hanya ngajarin web dasarnya dulu, pembuat pemula ya, biar nggak bingung. Nah, berarti di disk ini kalian udah ada, kalian ganti, jangan namanya disk, kalian ganti namanya jadi apa ya, rename tutor web 1 gitu aja. Nanti ada web 2, web 3. Nah, kalian bikin gitu aja. Nanti di localhost ini, nah di sini tinggal kalian ketik apa, tutor web 1. Nah, yang berisi CSS dan JS yang tadi ya. Betulnya kita udah jadi nih folder webnya ya, folder web projectnya gitu ya. Tinggal nanti kalian bikin indeksnya, file-file pendukungnya ya. Yang pertama pasti indeksnya, indeks webnya itu ya. Terusnya kalau udah, langsung kita balik, kita cari di sini. Nah, di Bootstrap ini sebetulnya udah ada dokumennya. Jadi kalian bisa lebih ringan, nggak usah ngetik banyak-banyak gitu. Kalau misalnya itu ya, enaknya pakai Bootstrap itu, pakai framework itu, kita udah dikasih layoutnya, dikasih codingannya. Jadi kita ngetikin dikit ya. Misalnya kita mau bikin navbar apa, navigation bar misalnya. Nah, di dokumentasi nanti ini kalian bisa pelajarin ini. Jadi kontennya itu CSS gimana, JavaScript naruhnya gimana, kalian bisa pelajarin itu. Terusnya kita bikin itu dulu. Kalau kalian itu cari aja, ketik aja navbar gitu.
Nah, ini misalnya HTML-nya. Nah, ini tampilan gini ya. Tampilan gini, codingannya gimana? Ini codingannya tinggal kalian ketik aja di sini. Copy aja kalau kalian males. Dari sini sampai, nah ini, tapi saya mau yang ada itunya, loginnya. Copy. Nah, kalian buka editornya. Nah, ini sebetulnya untuk palanya ya, pala. Headernya. Indeksnya belum. Indeksnya kita pakai di dokumen ini. Kalian juga bisa belajar webnya, misalnya mau dibesarkan, mau mengecilkan ya. Tiap codingan kalian mesti taruh di mana kalian bikin tadi, di itunya tuh, apa namanya, naroknya itu ya, di htdoc tutor web. Nah, di sini kalian bikin, simpan. Nah, di indeks ini kalian udah jadi indeksnya. Nah, kalian bikin gini aja. Ketik tadi tuh HTML5 blep gitu ya.
ya otomatis kalian udah dibikin. Nah ini yang ini kalian taruh di header ya, di header yang tadi kita udah ngopi dari apa, dokumen Bootstrap ya. Tadi kalian ketik HTML 5 terusnya tanda apa ya, tanda seru ya, nanti akan muncul codingannya gitu ya. Nah di sini navnya, nah yang itu di copy di sini aja ya. Jadi kalian nggak ngetik-ngetik banyak sebetulnya dengan Bootstrap ini ya, sehingga ngambil dari dokumentasi, masukin ke editor, udah kalian copy aja, asalkan ngerti namanya apa tuh, kayak header, terusnya bodinya di mana, kakinya di mana, caranya gitu aja ya. Coba kita save dulu. Ini tadi saya ngambil untuk apa namanya, ngambil headernya ya. Coba kita jalan nggak, indeks belum jalan. Nah ini belum jalan, tapi ini udah ada. Kenapa ini belum jalan? Karena kita belum panggil CSS yang di Bootstrap-nya itu ya. CSS JS-nya kita belum panggil di codingan ini, baru standarnya aja ya. Ini harusnya di atasnya ini, di header ini, maaf. Waduh, salah. Maaf, saya salah. Ini harusnya jangan dikasih nama indeks. Ini indeks, coba dulu lah. Ini kalian bikin file new, kalian ketik HTML5. Nah, kalian save as dulu. Ini save as nya apa, indeks misalnya. Nah HTML5. Nah ini harus dipanggil apa namanya. Nah ini kita copy, taruh di header sini. Nah ini udah. Nah ini harusnya kita panggil apa namanya, CSS yang ada di folder yang tadi kita ada distribusi yang ada di folder tutor web itu. Nah kita belum panggil ini di sini, maka itu dia apa namanya, munculnya masih standar gitu ya, masih standar, belum jalan. Cara manggilnya kalian taruh di bawah head ini,
Nah ini link rel style sheet CSS bootstrap min CSS. Ini kalian ketik kalau enggak ya. Ini kalian ketik. Kalau belum ada 3 baris ini, kita tes dulu jalan enggak. Nah, jalan kan navbarnya. Jadi harus yang 3 baris ini kalian ketik nih. Karena apa? Ini manggil rel href CSS. CSS apa tuh? Untuk tampilan web ya. CSS nih. Bootstrap ini ada di folder sini nih. Kalau kalian nggak ngerti, nih. Nah, CSS ini untuk tampilan ini nih. Cara manggilnya adalah kalian ketik ini nih, 3 ini. Ini untuk tampilan CSS. Style sheet text. Nah, ini teksnya, fonts, terusnya ini button ya. Nah, kita udah berhasil membuat navbar ya. Ini namanya navbar ya. Nanti kalian ganti aja sesuai dengan kalian butuhkan. Misalnya apa? Ini kontak, ini about, ini mau dikasih link bisa juga. Misalnya drop downnya belum jalan ya. Drop downnya belum jalan.
Nah, kalian drop bottomnya nanti aja belakangan. Jadi bikin navbarnya aja dulu. Jadi ini kita bikin home feature, kita ganti kontak. Cara gantinya tinggal di sini aja. Kontak, contacting. Ini about. Nanti kalau udah ada formnya kontak dan about ya tinggal kamu masukin di sini nih, yang tanda pagar kamu masukin aja PHP-nya gitu ya, atau HTML-nya. Kita simpen. Nah, home, contact, about. Navbarnya kita ganti apa? Enggak usah lah. Terusnya cara ngisi gimana Pak? Ya ini di bodinya sinilah kamu ngisi situ. Misalnya H2, H2 apa sih Pak? Huruf bisa gede lah ya. H2 tuh gede ya, kayak semakin tulisannya H6 kecil gitu ya ukurannya, H2 ya gede. Teks aja nanti belajar itunya ada di HTML-nya ya. Untuk itunya ini saya ngasih contoh-contoh aja, nanti kalian buka lagi kalau mau itu. Nah di sini hello world ya, jadi mainnya apa di bodinya inilah kalian ketik-ketik itu, mau kata-kata bikin gimana, mau bikin table, mau bikin apa ya di body ya. Jadi ada header, body, footer gitu kan. Body buat isi-isinya, header buat atasnya itu ya kayak navbar gitu ya. Nanti mau bikin footer ya tinggal ada di bawahnya, tambahin aja apa namanya, blok footer namanya, ada blok header, blok body, blok footer. Nah di sini lah nanti ini yang saya bilang, kalau H2 tuh gede, kalau H6 kita jadi kecil. Belajar HTML ya, nanti lebih jelasnya HTML-nya dibaca lagi ya. Ini saya ngajarinya secara global aja, yang penting cara downloadnya, cara itunya gimana, cara buka dokumen. Nah ini kan jadi kecil kan, dokumen dari apa namanya, Bootstrap ya. Jadi tinggal download distribusinya itu dari Bootstrap, tinggal masukin ya tadi itu coding-codingannya. Terusnya ini jangan lupa nih yang apanya di atasnya ini untuk manggil supaya jalan. Nah ini 3 codingan ini, link lari ke CSS, link stylesheet larinya ke CSS. Nah font, nanti kalau ada JavaScript-nya ini CS ya, pasti Pak nanti JavaScript CSS kalian bisa buka lagi itu CSS buat tampilan, JavaScript itu buat action-actionnya, jadi lebih apa namanya, responsif. Sebetulnya kalau mau belajar web itu ada minimal 4 bahasa kalian pelajarin itu. HTML, PHP, CSS, JavaScript minimal tuh ya. Nanti mau lebih dalam lagi ada apa tuh, Ajax lah, apa tuh, banyak lagi. Tapi 4 bahasa itulah yang nanti kita gabung jadi web. Jadi web itu belajarnya 4 bahasa. Tapi ya kalian nggak perlu takut, nggak perlu diapalin, langsung praktekin aja, nanti tinggal naruh di mana gitulah ya. Yang penting ada editornya gitu kan, ada editornya dan harus internet ya, karena kalau nggak internet ya web sama juga bohong, karena banyak plugin-pluginnya dan nggak jalan kalau dia nggak online ya. Demikiannya dari saya cara membuat web sederhana dari awal. Nanti kita lanjutkan lagi ya, tutorial kedua, ketiga, 12 nyampe CRUD sederhana, CRUD yang agak menengah, sampai nanti report kita pakai FPDF ya. Jadi secara global gitu dulu ya, nanti kalian latihan lagi, coba lagi. Demikian ya share dari saya tutorial web. Kalau bermanfaat silakan like, comment, and subscribe ke yang lainnya. Jangan lupa nanti
akan ada tutorial yang kedua, ketiga, terusnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.